Jadi dalam video kali ini saya akan coba membahas tentang modul 1 tutorial fisika 1A ITB ya. Nah, jadi di video ini ya, saya tujukan kepada mereka yang setidaknya sudah memiliki ilmu dasar ya. Jadi tidak saya jelaskan lagi secara basic satu persatu semuanya ya. Oke. Nah, yang pertama, diketahui dua buah vektor ada A-nya seperti ini dan juga B seperti ini. Hitunglah besar dari masing-masing vektor. Nah, untuk menghitung besar dari suatu vektor, maka kita bisa langsung gunakan hasil kali dalamnya saja ya, yaitu akar dari masing-masing komponennya kita kuadratkan. Nah, di sini berarti ini adalah apa? Min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah nanti dengan minus 2 kuadrat ya. Nah, sehingga kalau kita hitung ini jadinya apa? Ini 1 tambah 4 tambah 4 ya. Itu jadinya adalah akar 9 ya. Atau itu nanti adalah 3. Oke. Nah, sedangkan untuk besarnya vektor B, maka kita bisa gunakan hal yang sama ya. Yaitu hasil kali dalamnya. Yaitu besarnya 2 kuadrat tambah minus 3 kuadrat tambah minus 6 kuadrat. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ini 2 kuadrat itu adalah 4, 3 kuadrat itu adalah 9. Nah, 6 kuadrat itu adalah 36 ya. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan jadi akar 4, 9. Dan hasilnya itu nanti akan menjadi 7. Ya, itulah besar dari si vektor B. Nah, untuk pertanyaan ke B, tentukanlah A dot B dan juga A cross B. Nah, berarti di sini bisa kita lihat bahwa A dot B itu cara hitungnya bagaimana ya. Nah, kalau A dot B berarti kita ambil yang satu sumbu kita kalikan. Habis itu dijumlahin. Ya, jadi yang pertama ini yang sumbu X kita kalikan dengan yang sumbu X yaitu min 1 kita kalikan nanti dengan 2. Jumlahkan nanti dengan ya yang sumbu Y juga kita kalikan. Yaitu 2 dikali nanti dengan minus 3. Kemudian yang sumbu Z juga kita kalikan ya, dijumlahin lagi. Nah, ini nanti dia jadi min 2 dikali dengan min 6. Nah, sehingga di sini kita bisa mendapati itu adalah minus 2 kurang 6 tambah 12. Oke, maka A dot B ini akan menghasilkan 12 kurang 8 itu adalah 4. Nah, kemudian bagaimana untuk A cross B? Nah, untuk A cross B, maka perhitungannya kita mesti menggunakan determinan. Ini I, J, K. Nah, tinggal kalau A cross B berarti komponen yang di bagian kolom baris kedua ini itu nanti adalah apa? Itu nanti adalah si vektor A, yaitu min 1, 2, dan minus 2. Nah, sedangkan untuk komponen yang di baris ketiga ini itu nanti adalah apa? Itu nanti adalah si komponen yang ini. Ya, komponen yang si B yaitu 2 minus 3 min 6. Nah, sehingga untuk menghitungnya bagaimana ya? Nah, untuk menghitungnya pertama-tama untuk yang komponen I. Nah, untuk yang komponen I kita akan tutup semua yang komponen I ini ya. Jadi artinya ini kita hapus saja dulu. Oke, nah kemudian kita akan hitung determinan dari matriks 2 kali 2 ini, yaitu apa? 2 kali min 6, itu nanti adalah min 12, kurangi dengan min 2 kali min 3 ya. Jadi minus 12 kurang 6. Minus 12 kurang 6 berapa? Minus 18 ya. Nah, berarti yang komponen ini jadinya adalah minus 18. Oke, kemudian untuk yang komponen J, kita minuskan terlebih dahulu. Khusus yang komponen J ini kita minuskan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya tinggal kita tutup yang bagian komponen J ini. Nah, sekarang kita tinggal menghitung determinan dari matriks 2 kali 2 ini. Yaitu apa? Min 1 kali min 6 itu jadi 6. Kurangi min 2 kali 2 ya. Itu jadi minus 4 ya. Jadi 6 kurang minus 4. Jadi 6 tambah 4 itu adalah 10 ya. Nah, ini 10 ketemu minus, jadi akan jadi min 10. Kemudian
selanjutnya tinggal yang komponen K ya. Nah, yang komponen K nanti dia kembali jadi plus. Oke. Nah, sekarang tinggal kita tutup semua yang komponen K ini ya. Artinya ya ini kita tutup dulu. Nah, kita hapus dulu ya. Nah, tinggal kita menghitung perkalian matriks 2 kali 2 berikut ini. Yaitu apa? Min 1 dikalikan min 3 yaitu 3 kurangi 2 kali 2 ya. 3 kurang 4 berarti itu jadinya adalah min 1. Ya, ini plus min 1 berarti nanti dia akan kembali jadi min ya. Nah, kalau min 1 kita nggak perlu tulis juga tidak masalah ya. Jadi langsung jadi 18i min 10j minus K. Nah, kemudian untuk yang ke C, nah, hitunglah besar sudut yang diapit. Nah, kalau untuk menghitung besar sudut yang diapit, biasanya kita akan menggunakan aturan kosinus ya. Jadi salah satu ya aplikasi atau pemanfaatan dari perkalian dot ya itu nanti adalah apa ya? Jadi salah satu aplikasi dari perkalian dot itu nanti adalah untuk mencari kosinus sudut apit dari kedua vektor ya. Nah, sehingga di sini ya udah tinggal kita gunakan perhitungan perkalian dot saja ya. Kita tahu bahwa A dot B ini bisa kita hitung dengan apa? Besar A kalikan nanti dengan besar B dikalikan nanti dengan cos theta. Oke. Nah, sehingga kita bisa tuliskan ya, yang kita mau kan nanti adalah sudutnya ini, yaitu cos theta ya. Nah, cos theta itu nanti akan menjadi A dot B dibagikan nanti dengan besarnya A kali nanti dengan besarnya B. Nah, sehingga kita bisa menghitung bahwa cos theta di sini, nah A dot B udah kita hitung sebelumnya, yaitu 4. Nah, langsung saja kita pakai ya. Kemudian besarnya A juga udah kita hitung sebelumnya, yaitu 3. Oke. Dan ini besar B itu adalah 7. Sehingga ini nanti akan menjadi 4/21. Nah, nilai cos tetanya ada 4/21, maka tetanya apa? Nah, tetanya ya tinggal kita pakai cos inverse atau arcus cos dari 4/21. Nah, ini untuk mendapati si nilainya ya, sudutnya itu tinggal kita masukin saja ke dalam kalkulator ya, sehingga kita akan mendapati nilainya adalah di sekitaran 79,02 derajat. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau mau mencari sudut di antara dua buah vektor, biasanya kita akan gunakan si perkalian dot ini. Oke. Nah, demikian untuk yang nomor 1. Nah, sekarang kita akan membahas untuk soal yang kedua. Nah, jadi ya, di sini ingat bahwa kalau kita punya persamaan posisi, ketika kita turunkan, nanti dia akan menjadi persamaan kecepatan ya. Dan kalau kita punya persamaan kecepatan, kita turunkan lagi, nanti dia akan menjadi percepatan. Demikian pula kalau kita kebalikannya ya. Nah, kalau kita naikkan ya, atau kita anti turunan, nah anti turunan itu apa ya? Sama aja nanti seperti integral ya. Nah, dia akan menjadi kecepatan, dan kecepatan kalau di anti turunan, dia nanti akan menjadi posisi. Oke. Nah, ini yang nanti akan menjadi senjata kita dalam menyelesaikan persoalan kinematika. Nah, untuk menyelesaikan persoalan kinematika, mau kasus apapun itu, sebisa mungkin kita cari terlebih dahulu sih persamaan posisi, kecepatan, dan juga percepatannya. Nah, sama kita punya ketiga informasi itu secara lengkap, maka nanti persoalan apapun itu sudah bisa kita selesaikan. Nah, ya. Nah, kita mulai dulu untuk yang pertama ya. Nah, di sini udah diketahui bahwa persamaan posisinya adalah apa? Itu adalah T/2 kurangi 2T kuadrat ditambah dengan T pangkat 3. Nah, sekarang kita akan coba cari terlebih dahulu VT dan juga AT-nya ya. Nah, VT-nya ini adalah apa? Tinggal kita turunkan ya. Nah, ini T diturunkan jadi 1 ya. 1 kali setengah jadi setengah. Kurangi nanti ini diturun jadi apa ya? T kuadrat diturun jadi 2T. Kalikan dengan 2 jadi 4T ditambah. Nah, ini T pangkat 3 diturun dia akan menjadi 3T kuadrat. Oke.
Nah, kemudian untuk percepatan bagaimana? Nah, percepatan berarti tinggal dari kecepatan kita turunkan lagi. Ya, karena yang namanya percepatan itu nanti adalah turunan dari kecepatan. Ya. Nah, sehingga ini setengah kita turunin dia akan jadi 0. Min 4T ini kita turunin dia akan menjadi minus 4. Dan 3T kuadrat ini, T kuadrat itu menjadi 2T, 2 kali 3 itu nanti jadinya adalah 6. Nah, sekarang kita sudah memiliki persamaan XT, VT, dan juga AT. Nah, jadi kalau kita udah punya ketiga hal ini, nah pertanyaan apapun itu nanti sudah bisa kita jawab. Nah, yang pertama, berapakah perpindahan? Kita tahu perpindahan itu adalah apa? Perpindahan itu nanti tinggal kita ngambil X di posisi akhir dikurangi X di kondisi awal. Yaitu yang dia mau kan adalah dari 0 sampai 2 detik. Berarti X di detik kedua kurangi nanti X di detik ke 0. Sehingga kita dapati apa? X di detik kedua ya tinggal kita ganti si nilai T-nya ini dengan 2 ya. Jadinya ini 2 per 2 itu 1. Kemudian dikurangi dengan 2 kali 4 itu 8 ya. Ini ditambah dengan 2 pangkat 3, 8 ya. Berarti hasilnya nanti adalah 1. Kemudian X di detik ke 0. Tinggal kita ganti di sini T-nya sama dengan 0. Berarti ini hasilnya nanti akan jadi 0. Maka nanti nilainya adalah 1 meter. Nah, itu untuk yang A ya. Nah, untuk yang B. Turunkanlah fungsi kecepatan sesaknya. Nah, tadi kita sudah dapati ya. Nah, kita tahu bahwa yang namanya kecepatan itu adalah apa? Kecepatan itu adalah nanti turunan dari si posisinya ya. Oke. Nah, kemudian kalau percepatan, ya percepatan itu nanti adalah apa? Nah, percepatan itu ya nanti adalah turunan dari si kecepatannya. Ya. Nah, jadi kalau turunkan fungsi kecepatan sesaat, berarti kita udah punya ya bahwa VT-nya itu adalah setengah minus 4T plus 3T kuadrat. Kemudian selanjutnya, tentukanlah nilai kecepatan rata-rata. Kita tahu yang namanya kecepatan rata-rata itu adalah apa? Kecepatan rata-rata itu nanti adalah delta X per delta T. Nah, sehingga dia maunya kan dari apa? Dari 0 sampai 2 detik. Berarti kita akan ngambil X di detik kedua kurangi X di detik ke 0 bagikan dengan selang waktunya 2 minus 0. Nah, maka kita dapati X2 kurang X0 kan kita udah hitung ya di persamaan yang sebelumnya tadi ya di soal yang A ya. Yaitu jadinya adalah 1 per 2 ya. Atau 0,5 meter per sekon. Nah, itulah nanti kecepatan rata-ratanya. Nah, kemudian untuk yang C, berapa nilai percepatan rata-ratanya? Nah, kalau percepatan rata-rata, itu definisinya apa? Percepatan rata-rata definisinya adalah delta V per delta T. Nah, di sini yang dia mau itu adalah dari mana ke mana? Dari detik ke 0 sampai detik ke 2. Ya, berarti tinggal ambil kecepatan di detik kedua kurangi kecepatan di detik ke 0 bagikan nanti dengan delta T-nya yaitu 2 minus 0. Sehingga kita dapati apa? Nah, di sini kita bisa hitung ya. Kecepatan di detik kedua itu adalah, nah masukin T-nya 2 di sini. Nah, jadinya adalah apa? Nah, ini masukin T-nya 2, dia jadi min 8 tambah 12 ya. Nah, 12 min 8 itu 4, 4 tambah setengah itu nanti adalah 4,5. Kurangi, nah kecepatan di detik ke 0, masukin T-nya 0. Jadinya ini adalah setengah ya. Jadi, atau 0,5 per 2 ya. Maka 4,5 kurang setengah itu adalah 4. 4 bagi 2 itu nanti jadinya adalah 2 ya. Meter per sekon kuadrat. Nah, demikianlah jawaban untuk soal yang nomor 2 ini. Sekarang kita akan lanjut untuk yang persoalan nomor 3. Nah, jadi ya, tadi kan kita sudah mengetahui bahwa hubungan antara XT
dengan VT dengan AT ya. Kalau XT kita turunin nanti dia jadi VT, VT kita turunin nanti dia akan jadi AT ya. Nah, kalau misalkan soalnya diberikan yang dalam bentuk seperti ini, udah dalam bentuk fungsi ya tinggal kita turunkan ya atau kita integralkan nanti menurut aturan integral maupun turunan yang berlaku. Nah, tapi tidak selalu soalnya diberikan dalam bentuk fungsi ya, kadang diberikan juga nanti dalam bentuk grafik. Nah, kalau dalam bentuk grafik, maka interpretasi dari turunan itu adalah apa? Interpretasi dari turunan itu nanti merupakan kemiringan garis singgung. Sedangkan nanti interpretasi dari integral itu nanti adalah apa? Itu adalah luas daerah di bawah kurva. Jadi kalau kita di soal itu yang diketahui adalah berupa grafik, maka kita akan menggunakan interpretasi yang ini ya, apakah kalau turunan itu nanti kemiringan garis singgung ya, kalau nanti integral itu interpretasinya adalah luas daerah di bawah kurvanya. Nah, itu yang menjadi senjata kita untuk soal ketiga ini ya. Nah, ini sebuah benda bergerak lurus dalam arah sumbu X sehingga diperoleh grafik kecepatan terhadap waktu. Gambarkanlah grafik percepatannya. Oke. Nah, di sini kan jadi kalau mengerjakan soal apa ya tentang grafik ya, kita mesti cek terlebih dahulu ya si judul dari grafiknya ini seperti apa. Nah, ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Oke. Nah, yang kita mau itu adalah apa? Grafik percepatan ya. Berarti nanti ini kita maunya percepatan itu adalah A ya, dalam 1 meter per second kuadrat terhadap waktu. Jadi kita mesti mencari dulu hubungan antara kecepatan dengan percepatan apa. Tadi kita sudah mengetahui bahwa yang namanya percepatan itu adalah turunan dari kecepatan. Sehingga ya kalau secara grafik turunan ini artinya apa? Nah, turunan ini ya artinya adalah kemiringan garis singgung. Oke. Nah, maka dalam hal ini ya, nah kita tinggal menghitung kemiringan garis singgung untuk masing-masing segmen saja. Ya. Nah, kita tahu yang namanya kemiringan garis singgung itu adalah apa? Kemiringan garis singgung berarti nanti delta Y per delta X. Nah, pertama-tama kita akan tinjau dulu ya untuk rentang dari 0 sampai ke 1 detik. Nah, berarti di sini kalau kita lihat delta Y-nya apa? Ya, berarti ini kan kita mau kemiringannya kan ya. Oke, delta Y-nya itu nanti adalah, nah, ini berarti di sini karena sumbu Y-nya itu adalah V ya, kita boleh sebut nanti sebagai delta V juga ya. Nah, ini delta V-nya itu nanti adalah 0 dikurang min 10. Nah, bagikan nanti dengan delta T-nya adalah apa? Delta T-nya nanti adalah 1. Nah, maka ini akan didapati 10 meter per second kuadrat. Ya, nah ini karena kebetulan dia berupa garis lurus ya. Garis lurus itu ya kemiringan garis singgungnya akan sama seperti si kemiringan garis tersebut ya. Jadi kita bisa langsung saja. Ya. Nah, maka ini kita bisa gambarkan ya. Nah, misalkan ini 5, 10, 15. Nah, untuk 0 sampai 1 kan kita tahu dia tadi A-nya adalah sebesar 10 ya. Berarti ini tinggal kita gambarkan di sini. Ini senilai 10. Nah, kemudian untuk segmen kedua bagaimana? Nah, untuk segmen kedua, perhatikan biar cepat. Nah, segmen kedua kan berarti untuk yang T dari 1 sampai 2 ya. Maka bisa kita lihat nanti si delta Y-nya adalah apa ya? Atau delta V-nya itu nanti adalah 5 kurang 0 ya. 5 kurang 0 bagikan nanti delta X-nya adalah apa? Delta X-nya atau delta T-nya itu adalah 2 kurang 1 ya. Nah, sehingga didapati ini adalah 5.
Nah, berarti untuk segmen kedua ini tinggal kita gambarkan dia di 5. Kelebihan. Nah, kemudian untuk segmen yang ketiga, nah segmen garis ketiga itu adalah yang dari 2 sampai 3 ya. Nah, berarti delta V-nya berapa ya? Nah, kecepatan akhirnya adalah 5, awalnya juga adalah 5 ya. Bisa kita lihat langsung dari grafik. Nah, ini jadinya adalah 3 kurang 2 ya. Nah, sehingga 5 kurang 5, 0. 0 bagi 1 ya hasilnya nanti adalah 0. Oke. Nah, berarti yang segmen ketiga ini nanti adalah 0. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke segmen yang keempat ya, dengan cara yang sama. Kita langsung, nah segmen yang garis yang keempat berarti dari 3 sampai 4 ya. Nah, berarti delta V-nya adalah, nih akhirnya 10, awalnya 5 ya. Berarti nanti ini adalah 10 kurang 5, bagi nanti dengan 4 minus 3 ya. Dapati nanti ini adalah 5. Kemudian, untuk yang segmen selanjutnya lagi yaitu 4 sampai 6. Ini untuk yang 4 sampai 6 kita lihat kecepatan akhirnya itu adalah 10 dan awalnya juga adalah 10 ya. Berarti ini 10 minus 10 per ini delta T-nya 6 minus 4 ya. Maka jadinya adalah 0. Kemudian kelebihannya 4 sampai 6. Nah, kemudian untuk yang 6 sampai 7, ya, kita bisa lihat kecepatan akhirnya itu adalah berapa? Kecepatan akhirnya adalah min 10. Sedangkan awalnya adalah 10 ya. Berarti min 10 kurangi nanti dengan 10 ya. Nah, per delta T-nya adalah 7 minus 6. Sehingga kita dapati ini adalah min 20. Oke, berarti nanti ini di minus 5, minus 10, minus 15, minus 20. Nah, kemudian untuk 7 sampai ke 8, oke, bisa kita lihat kecepatan akhirnya adalah min 10, awalnya juga adalah min 10 ya. Berarti nanti ini min 10 kurangi nanti dengan min 10, bagikan nanti ini 8 min 7 ya. Jadinya adalah 0. Nah, demikianlah grafik dari si percepatan terhadap waktunya ya dari si sistem kita ini. Nah, jadi di sini ya kita hanya perlu apa? Mencari si kemiringan garis singgungnya saja ya. Karena kita tahu bahwa yang namanya turunan itu adalah kemiringan garis singgung. Nah, dan kebetulan ini hanya berupa garis miring semua, maka garis singgungnya itu
akan bernilai konstannya, sehingga kita bisa langsung saja mencari si delta Y per delta X-nya saja untuk semua kasus. Nah, demikian pembahasan untuk yang soal nomor 3. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke soal yang keempat ya. Nah, seorang astronot di suatu planet ingin menentukan percepatan gravitasi di permukaan planet tersebut. Astronot tersebut melemparkan sebuah batu secara vertikal ke atas ya dengan kecepatan awalnya 15 meter per sekon dan mengukur durasi sebesar 20 detik ketika batu mencapai tangannya kembali. Nah, tentukanlah percepatan ya besar dan arah yang dialami oleh batu saat gravitasi tersebut. Nah, jadi pada kasus ini kita punya apa? Nah, ini kita akan melempar si batu ke atas ya. Oke. Nah, ini kan nanti dia akan naik, kemudian nanti jatuh lagi ke bawah. Oke. Nah, jadi di sini kita berbicara sistem yang bergerak vertikal ya. Sistem yang bergerak vertikal kita udah tahu ya. Nah, supaya nanti dia bisa jatuh kembali ke bawah, maka percepatan gravitasinya juga mestilah ke bawah ya. Karena kalau percepatan gravitasi ke atas, maka ketika dilempar ke atas, dia akan makin lama makin cepat ya, dan nggak akan pernah jatuh jadinya. Oke. Nah, sehingga kita bisa tuliskan ya. Nah, persamaan untuk gerak vertikal ini apa? Persamaan untuk gerak vertikal itu nanti adalah Y0 ditambah V0T dikurang nanti setengah GT kuadrat. Nah, dalam kasus ini kita jadiin saja si lantainya ini sebagai acuan. Sehingga kita dapati bahwa Y0-nya bernilai apa? Kalau lantai sebagai acuan, ya, awalnya kan dia berada di lantai ya, atau berada di titik acuan. Titik acuan itu artinya adalah titik nolnya kita ya. Nah, berarti di sini Y0-nya itu nanti akan bernilai 0. Nah, ditambah nanti dengan apa? Nah, ditambah nanti dengan kecepatan awalnya, yaitu 15 meter per sekon. Nah, dikurangi setengah J T kuadrat ya. Nah, T ini kita belum tahu ya, dan itu yang mau nanti kita cari. Nah, sehingga nanti ini YT-nya adalah 15T kurangi nanti setengah G T kuadrat. Kemudian kecepatannya apa? Kecepatannya berarti tinggal diturunkan saja ya, karena kita tahu bahwa kecepatan itu adalah turunan dari si posisi. Maka 15T kalau kita turunin jadi apa? 15T kita turunin dia akan jadi 15. Ini T kuadrat diturunin dia akan jadi 2T ya. 2 kali setengah itu nanti. Jadinya tinggal 1 ya. Berarti nanti ini minus GT. Dan nanti kalau untuk percepatannya bagaimana? Percepatan tinggal kita turunkan lagi. Nah, 15 hanya konstanta diturunin jadi 0. Min GT diturunin nanti dia akan jadi minus G. Jadi kalau kita sudah punya YV sama A ya. Nah, ini biasanya pertanyaan apapun sudah bisa kita jawab ya. Nah, oke, kita lihat lagi. Di soal dikatakan bahwa dan mengukur durasi sebesar 20 sekon ketika batu mencapai tangannya kembali ya. Nah, jadi ini kan tadi pas awal kita dimulai ya, itu kan kita anggap itu adalah si titik acuan kita ya, atau dari si tangan kita. Kemudian nanti dia kembali lagi ke tangan kan. Artinya ketika dia nyampe di tangan itu adalah apa? Nah, jadi pada saat mencapai tangan kembali, berarti dia kembali lagi ke acuan ya. Nah, kembali lagi ke acuan berarti ketinggiannya di saat itu adalah apa? Ketinggiannya di saat itu nanti adalah bernilai 0. Oke, ya. Nah, ini di detik keberapanya sudah diketahui, yaitu di detik ke-20. Oke, ya. Karena dia kembali lagi ke acuan ya, maka nanti si ketinggiannya itu akan sama dengan 0. Nah, sehingga ini jadinya adalah apa? Nah, tinggal kita masukin ke persamaan yang ini tadi ya, ganti T-nya dengan 20. Jadinya adalah 15 kali 20 kurang setengah kali G kali 20 kuadrat. Ini akan sama dengan 0. Oke, nah ini kita pindahkan ini ke ruas kanan, yaitu ini 15 kali 20 itu akan sama dengan setengah kali G kali dengan 20 kuadrat ya. Nah, ini
20 ini bisa kita coret. Ini bisa kita coret ya. Nah, sehingga dapati nanti si nilai J-nya itu adalah 1,5 meter per sekon kuadrat ya. Dan arahnya adalah ke bawah ya, atau arahnya ke sumbu Y negatif. Demikian pembahasan untuk soal yang nomor 4. Nah, kita akan lanjutkan lagi ke soal yang nomor 5. Nah, yang nomor 5 dikatakan ini ada bola A dijatuhkan dari puncak suatu gedung dengan ketinggian H. Berarti kita coba gambarkan saja dulu si sistemnya ini. Nah, ini ada bola A. Nah, kalau bola A dijatuhkan artinya apa? Nah, dia dijatuhkan artinya kita tidak memberikan kecepatan awalnya ya. Jadi kecepatan awal dari si bola A itu nanti adalah bernilai 0 ya. Jadi P0A itu nanti akan sama dengan 0. Nah, kemudian pada saat yang bersamaan ada bola B dilempar vertikal ke atas ya dari dasar gedung dengan laju 15 meter per sekon ya. Berarti ini ada bola lainnya, bola B. Nah, ini dilempar ke atas dengan nanti kecepatannya adalah V0 B sebesar 15 meter per sekon. Nah, kemudian di soal dikatakan, oke. Nah, jadi ini kita coba ya. Jadi di soal kan dikatakan lagi ya ketika kedua bola bertemu lagi ya, kecepatan atau laju dari gerak bola A 4 kali laju gerak bola B dan bola B sedang bergerak turun. Nah, ambil sumbu Y positif vertikal dan dasar gedung adalah Y sama dengan 0. Berarti ini lantai ini kita jadiin sebagai acuan ya. Nah, abaikan hambatan udara, tentukanlah waktu dan ketinggian dari dasar gedung saat kedua bolanya itu bertemu. Berarti di sini kita mesti nyatakan si persamaan YT baik untuk bola A dan bola B terlebih dahulu ya. Nah, untuk bola A kita bisa tuliskan. Nah, jadi rumusannya apa? Y itu nanti adalah Y0 kan ya. Ini kan gerak vertikal kan. Nah, Y0-nya ada berapa? Y0-nya adalah besar H. Nah, kemudian kecepatan tambah V0 ya. Nah, V0-nya berapa ya? V0-nya adalah 0 dikurangi nanti ini setengah J T kuadrat. Ya. Nah, sehingga nanti ini akan menjadi apa? H H minus setengah J T kuadrat. Nah, untuk kecepatannya bagaimana? Nah, untuk kecepatannya tinggal kita turunkan. Nah, di sini H diturunin nanti dia jadi 0. Ini diturunin nanti dia jadi apa? T kuadrat diturunkan 2T ya. Kali setengah jadi 1. Jadinya adalah minus J T. Nah, selanjutnya untuk yang persamaan, percepatannya juga ya, kita mesti cari ya, percepatannya tinggal kita turunin ya. Nah, minus GT diturunin nanti dia akan menjadi minus G. Ya, karena T diturunin jadi 1 ya. Nah, untuk persamaan yang bola B bagaimana? Nah, ketinggian awalnya adalah di acuan ya, adalah 0. Berarti Y0-nya adalah 0. Ditambah, nah V0B-nya adalah 15 ya. Berarti tambah 15T kurang setengah GT kuadrat. Ya, nantinya akan menjadi 15T kurang setengah GT kuadrat ya. Nah, untuk kecepatannya bagaimana? Kecepatan tinggal kita turunin. Di sini 15T ya, T diturunin dia akan jadi 1. Nah, sehingga nanti ini akan menjadi 15 dikurangi nanti ini jadinya adalah GT dan percepatannya adalah minus G ya. Nah, ketika udah punya ini ya, baru kita lihat. Yang ditanyakan kan adalah, yang diketahui kan adalah momen ketika kedua bolanya itu bertemu. Nah, jadi pada saat kedua bola
bertemu ya, berarti berjumpa. Nah, ini kita masukin ke syarat bertemunya ya, atau syarat jumpanya. Nah, syarat bertemunya apa? Bahwa posisi mereka mesti sama ya. Kalau posisi berbeda ya tidak bisa kita sebut itu bertemu. Nah, sehingga nanti ini akan menjadi apa? H minus setengah GT kuadrat itu akan sama dengan ini 15T kurangi setengah GT kuadrat. Nah, setengah GT kuadrat habis ya. Nah, nanti ini hanya akan sama dengan 15T. Nah, dari sini kita belum bisa mendapati apa-apa ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, diketahui lagi apa? Kecepatan bola A 4 kali laju gerak bola B. Berarti VA ini akan sama dengan 4 kali VB. Nah, dalam hal ini kita perlu perhatikan. Nah, bola A-nya kan jatuh ke bawah nih, ya. Nah, bola B-nya juga ditinggal sedang bergerak turun. Berarti ini, jadi kalau VA-nya minus, VB juga mesti minus ya. Artinya tandanya sama. Sehingga kita bisa langsung nyatakan VA akan sama dengan 4 kali VB. Nah, maka masukin saja ya ke persamaan VA-nya, VA dan VB-nya yaitu min GT sama dengan 4 kali 15 min GT. Sehingga kita dapati apa? Min GT ini akan sama dengan 60 kurang 4 GT ya. Nah, berarti pindah ke kanan jadi 3 GT sama dengan 60. Maka T-nya nanti adalah apa? Nah, ini bagi 20. Nah, G-nya pakai 9,8 ya, sesuai ketentuan dari si soal ya. Maka kita akan dapati si nilainya itu adalah sekitaran 2,04 detik. Nah, oke. Nah, berarti di sini adalah saat mereka ketemu ya. Nah, mereka yang ditanyakan kan adalah tentukan ketinggian ya dari dasar gedung saat kedua bertemu. Berarti kalau kita mau ketinggian saat mereka bertemu itu adalah posisi di detik ke ini posisi ya. Baik, nanti kita masukin ke YA atau YB nanti dua-dua sama saja ya karena di detik ke 2,04 ini si nilainya itu bakal sama. Oke ya di detik ke 2,04 ini nanti dia nilainya bakal sama ya. Nah, jadi bebas mau masukin ke yang YA boleh, mau masukin ke yang YB boleh ya. Nah, ini mungkin kita masukin ke YB ya karena kan kita belum tahu nilai hanya ini. Nah, masukin ke YB jadinya adalah nah ini langsung saja ya. Saya hitung dengan kalkulator ya ke persamaan ini ya, ganti T-nya dengan 2,04 itu. Nah, jadinya adalah nah, dia nanti akan bernilai di sekitaran 10,204 meter ya. Nah, di titik inilah mereka akan bertemu. Oke. Nah, kalau mau mencari H-nya bagaimana ya? Nah, ini tinggal masukin ya T-nya ke sini ya. Nah, ini meskipun tidak ditanyakan pada soal ini ya, ini saya berikan tambahan. Kalau mau mencari H-nya tinggal masukin ke sini saja ya, yaitu 15 dikali 2,04. Maka didapati nanti H-nya itu akan di sekitaran 30,6 meter. Ya, nah jadi sudah didapati ya semua informasi-informasi yang ada. Oke, nah demikian pembahasan untuk soal yang nomor 5.